Hi Goldies, it's me again, Donny, and dalam kesempatan ini saya ditemani dengan Om Tiong Jin, or he's very well known as Om Jin in Melbourne, dan juga Tante Leonie. Hi Om Tante, how are you today? Halo Donny. Thank you, Donny. Panggil Tiong Jin aja, nggak pakai Om. Nggak pakai Om, jangan lah, it feels ini. By the way, Om Tiong Jin ini waktu saya sekolah dulu, beliau kebetulan kita ada dalam satu field yang sama ya. Kita bergerak di industri telekomunikasi, teknologi, and yeah, I think it's God's will that we are still connected up until today. Yes. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Om Tante kan tahu channel ini tuh it's about how we can actually give ideas to people like myself nih, terutama misalnya yang getting into a retirement age. Banyak teman-teman saya juga yang the moment mereka sudah selesai membesarkan anaknya sudah mulai bisa berdikari, terus mereka bingung mau ngapain gitu. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini I want to pick the experience of Om and Tante, because Om, terutama Om, we came from a professional background ya. Jadi we used to be a corporate people lah. Nah, but then now you've sort of dived into an entrepreneurial kind of thing. So maybe you can tell us a bit more about how you actually gain that courage to do such a move. Jadi pertama-tama terima kasih ya diundang untuk bicara di session ini. Tentunya seperti Donny ketahui, saya dari bidang electronic engineering, communication engineering lebih tepat. Setelah menekuni bidang itu, saya pindah-pindah di beberapa perusahaan, terakhir yang terlama di NEC Australia. Dan di NEC Australia itu saya berkesempatan berkecimpung di bidang satelit yang pada tahun 80-an sedang berkembang pesat di Australia. Lagi booming-boomingnya ya. Lagi boomingnya di Australia. Sehingga posisi saya itu membawa saya ke posisi yang sangat menguntungkan untuk saya dari segi karir. Jadi saya banyak berhubungan dengan banyak petinggi di Telstra, di Optus, di Department of Defense, Department of Aviation, karena satelit dibutuhkan ya di departemen-departemen itu. Sehingga dengan cepat saya berkembang dan 12 tahun terakhir di NEC Australia itu saya menjadi General Manager dari sebuah divisi yang terbesar di NEC Australia. Kebetulan juga saya menjadi Profit Center General Manager yang termuda ya di seluruh NEC Corporation. Termuda dari segi usianya waktu itu. Jadi saya menjadi General Manager itu pada usia 35 tahun. Wow. Jadi terlalu pagi untuk seorang yang sedang berkarir ya. Nah, di dalam kesempatan itu seperti biasa orang yang kalau sudah cukup lama di bidang corporate timbullah kebosanan ya, karena di dalam dunia corporate itu sebagai general manager saya banyak anak buah ya kan. Kesibukan itu sering terbatas dengan memberi instruksi, memberi direction, memimpin rapat, menemui orang-orang tinggi ya, sehingga saya mulai bosan. Pada waktu itu saya menyelesaikan saya punya MBA ya. 10 jadi sambil kerja itu saya sekolah MBA part time, lalu setelah menjadi MBA part time selesai saya menjadi dosen ya di bidang MBA juga, jadi saya menjadi dosen. You had a busy life ya. Yes. Lalu nyari terus. Pada waktu berkesempatan, karena saya sering ke Indonesia kebetulan NEC Australia sedang mengelola proyek di Indonesia yang saya pimpin dengan dana dari OS8 namanya dulu. Jadi kira-kira ya 9 tahun, 8 tahun terakhir di karir saya di NEC itu saya sering ke Indonesia. Jadi mungkin sebulan sekali ya. Dan kami buka kantor di Bandung ya. Sering berhubungan dengan PT Telkom. Pada waktu itu saya ambil keputusan untuk bikin PhD saya dalam bidang politik ya, political science. Nah, ini yang menimbulkan saya lalu sering bertemu dengan banyak orang di Indonesia, dan disitulah saya lalu mulai berkembang ya dalam dunia dagang juga.
Nah, lalu kebetulan ada peristiwa 98, ya, 98 Mei 98, di mana banyak kawan-kawan yang saya ketemui di Indonesia itu berkedatangan, pada datang ke Melbourne, ke Australia pada umumnya, untuk mencari kesempatan tinggal di sini sebagai business migrants. Oh, oke. Jadi Pada mereka waktu ada itu terbuka pintu business migrant dan mereka takut dengan situasi di Indonesia. Dari tahun 98 sampai tahun 2000-an itu banyak sekali teman-teman influx yang Iya. masuk ke Australia. orang-orang pedagang yang punya uang di Indonesia itu ingin berdagang di sini. Nah, pada waktu itu saya masih di Enisil, saya bilang, wah kalau begitu kita buka aja beberapa kegiatan dengan teman-teman ini. Jadi kita buka syndicates, ya. Oke. Dan syndicate yang paling gampang tentunya property development. Nah, jadi saya lalu memimpin kegiatan property development dengan dana mereka ini, ya. Sorry, property development itu artinya Jadi membeli tanah, membeli lalu di Bangun. Clayton. Saya konsentrasi di Clayton. Oh, Kita oke. bangun menjadi 3 townhouses, 4 townhouses, 8 townhouses. terus jual. Disimpan atau dijual. Iya. Oh. Nah, Tergantung. kebetulan si tante ini menjadi mak kos, ya, pada Mak waktu itu. Makosnya apa ya? Jadi Kita kita pernah bangun punya beberapa 100 students. kamar, ya. Dengan 100 dana-dana ini. kamar itu berarti minimum 100 student yang harus di-manage. 100 Yes, student, ya. yes. ya. Yes. Jadi kita termasuk pionir di bidang itu di daerah Clayton. Pada Jadi waktu itu pada banyak Ya, kita yang pionir membuka kesempatan buat student itu masuk, tapi semua udah terjamin. Jadi masuk kamar udah ada bed, Bed, udah meja ada belajar. udah ada everything in there. They can come in and just ya. stay. Dulu Ya. pilihannya hanya 2, tinggal tiga, ya, tinggal di asrama-asrama university ya. atau tinggal dengan kos, ya, dengan Dengan orang-orang landlady, yang orang di barat, Australia, stay. atau nyewa flat lalu berbareng. Share. Share, ya. Nah, yang kami sediakan lebih dari itu. Jadi kami sediakan tempat tinggal yang fully furnished. Tinggal Dan masuk ya. Tinggal masuk dan kita maintain dengan ada tukang bersihin tiap minggu. Oke. So it is all Apa nyebutnya inclusive. jadi kayak service ya, service Yes. kos-kosan Yes, gitu ya. Yes. Nah, itu berkembang dari situ. Lalu teman-teman ini mulai merasa kalau property development aja agak membosankan, ya. Jadi lalu saya lompat lagi ke bidang lain, ke bidang yang lebih ke service oriented. Kebetulan yang saya kenal. Jadi tapi yang tidak memiliki sifat yang bertentangan atau berkompetisi dengan NEC, karena saya masih tetap di NEC. Oh, jadi waktu saya itu moonlight masih pada waktu itu. moonlighting. Oke. Jadi lalu kami buka perusahaan yang berkecimpung pada waktu itu, pada waktu yang bersamaan Victoria pada waktu di bawah Jeff Kennett menjual semua dia punya SEC, ya. Jadi the power, SEC. Oh, ini. the State power electricity. distribution, Oke. ya, itu dijual dijadikan Privatization. Jadi ada United Energy, ada Energy Australia, ada Powerco, ada City Power. Ya. Nah, itu mereka semua membutuhkan service maintenance, ya, untuk mereka punya aset. Nah, di situ saya dengan seorang teman membeli semacam patennya produk yang memperkuat tiang listrik kayu, kan di sini kayu semuanya. Tiang listrik kayu itu perlu diperkuat dengan besi, ya, dengan besi yang kita namakan RFD nails, ya. Nah, itu saya buka itu dengan teman dalam waktu 3 tahun kita jual ke publik. Ini berarti apa? perusahaan, ya. Apa nyebutnya? Publik perusahaan, Public perusahaan. yang beli dengan harga mahal. Jadi saya bilang, wah ini gampang amat ya kalau gitu, ya. Mulai sesuatu Mulai bosan. Mulai bosan lagi. Lalu saya masuk ke dalam beberapa kegiatan yang sifatnya sama. Jadi masuk jadi semacam venture capital funding, ya. Dengan So you dana get- orang-orang Indonesia ini ber-8, ber-10 begitu, ya. Kita masuk ke dalam perusahaan yang sedang membutuhkan dana, yang sedang berkembang. Nah, kita masukin ke 2 perusahaan lain. Jadi satu yang berkecimpung di dalam bidang prepaid mobile station, prepaid mobile pins ya namanya. Dulu itu mungkin Doni masih sempat ya kalau beli Apa tuh ya? pin, ya, untuk prepaid mobile phone, pergi ke toko beli kartu lalu diisi.
Nah itu kita yang mengubah dari itu menjadi electronic distribution. Oke. Nah itu kita masukin modal 1 juta, kita jual 8 juta gitu kan ya. Jadi teman-teman ini Profitnya luar biasa. Nah itu sangat jadi menggiurkan sekali. Menggiurkan. saya seperti orang yang belajar judi ya. Jadi masukin duit dikit menang gitu kan. Itu kesalahan saya karena begitu masuk langsung menang. Begitu Makanya masuk, kalau judi jangan menang. Kalau menang pingin lagi. Kalau menang ya memang purpose-nya itu ya biar kita tetap ini terus gitu. Nah dari situ lalu saya pikir wah lama-lama ngapain gua di NEC ya kan. Jadi saya resign dari NEC. Sebenarnya atasan saya pada waktu itu orang Jepang sedang menyiapkan saya untuk menjadi the first non-Japanese MD ya di Australia. Wah, oke. Pada waktu itu karir saya masih tetap naik, masih disayang oleh orang-orang Jepang. Jadi sebenarnya saya disiapkan untuk menjadi managing director. Terus saya bilang enggak, saya keluar. Saya lebih baik. Sorry, itu di usia berapa kira-kira waktu itu? Jadi pada waktu itu saya baru umur 42. And was the intention untuk retire, maksudnya retire Nggak, dari corporate? Jadi pada waktu itu tidak ada rencana, tapi dengan kegiatannya saya yang menjadikan saya lebih sibuk. Saya ngomong-ngomong saya masih moonlight, jadi saya kerjaan itu semua pada waktu saya masih GM di NEC. Jadi saya banyak rapat-rapat yang tidak berhubungan dengan NEC di kantor NEC. Saya bilang sama bos saya bilang ini saya mulai sibuk, boleh keluar nggak? Enggak, lu di sini aja. Asal jangan bertentangan dengan NEC nggak apa-apa. Oke. Asal not in Baik juga ya, maksudnya suportif juga gitu. Iya. Tapi lama-lama saya merasa guilt nggak enak, saya resign. Jadi tahun 2002 saya mulai terjun ke dalam dunia dagang. Nah karena saya udah menang terus ya, lalu saya merasa confident, saya nggak perlu teman-teman lagi, saya sendiri aja, ya kan? Nah itu yang bikin lalu saya terjun dan ternyata memang sempat berhasil ya. Satu saat perusahaan Di bidang yang sama di tuh? bidang nggak itu saya lalu merasa saya lebih baik ke bidang pembangunan. Jadi saya mendirikan cladding company ya. Untuk cladding ya. Kalau Doni lihat di Ventry Galley Road, misalnya di Southern Cross Station ya, itu cladding di Southern Cross Station itu kami semua yang masang. Sorry, cladding itu Jadi yang dulu namanya Alucobond ya, jadi ICM, jadi Aluminium Composite Material, yang sekarang dilarang karena ini menimbulkan kebakaran. Jadi ini namanya Alucobond. Di atas ini. Oh iya. Di atas ini. Jadi kami cladding building baru. Jadi antara jendela, jadi di atasnya jendela, di bawahnya jendela, itu sekarang bangunan-bangunan pada waktu itu ya tahun 2000-an, pada umumnya menggunakan cladding. Itu lagi populer. Oke. Nah itu saya besarkan di situ dari 2 orang, 3 orang menjadi 40 orang pegawai yang bekerja di bidang. Lalu dari situ saya lihat, wah mungkin saya kembangkan di bidang listrik ya. Jadi saya menjadi electrician company ya. Jadi ini masih tetap building, saya masih tetap kerjakan building, tapi udah nggak sama teman-teman lagi. Saya kerjakan udah sendiri ya. Kalau teman-teman juga udah merasa aman di Indonesia, tidak merasa perlu lagi untuk tinggal di Australia. Nah itu berkembang lalu pindah ke bidang NBN. Nah itu yang menjadi sumber malapetaka ya. Karena luar biasa ordernya luar biasa besarnya. Sampai kita pernah memiliki pegawai 300 orang. Lalu COVID ya. Jadi saya utang terus untuk berkembang. Lalu COVID masuk cliff kan. Nah, jadi itu completely ini ya, sempat hancur belur ya, jadi kan nggak bisa kerja. Ya itu begitu latar belakang yang membawa saya ke dunia entrepreneur. Iya, jadi ada faktor ini ya, harus ada supporting timnya ya, yang teman-teman Om yang dari Indonesia, dari pendanaan, dari bidang pendanaan, dan juga pengalaman di bidang corporate. Jadi pengalaman saya di bidang corporate itu yang menyebabkan saya mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah fondasi usaha yang bisa berkembang dengan cepat. Proses, sistem ya. Dan memang diperlukan semacam kemampuan untuk berkembang cepat dan bisa meyakinkan perusahaan-perusahaan negara yang besar atau perusahaan-perusahaan besar bahwa kita memiliki kemampuan untuk berkembang. Itu latihannya dapat dari NEC ya.
Dan Dan itu yang koneksi banyak orang kamu. Indonesia yang bekerja di tempat-tempat biasa tidak memiliki. Iya, Itu keuntungan saya. Saya juga belajar, saya lihat banyak teman-teman yang misalnya punya kemampuan dana, tapi dari segi pengalaman corporate dari tadi Tante bilang koneksi, tapi on the other hand juga banyak dari yang punya pengalaman sangat besar di korporasi, tapi dananya nggak ada Nggak gitu. ada. So it's a good synergy ya, good Tapi- combination gitu. Dari banyak hal ya, jadi dalam dunia karir development itu saya lihat ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi jalur yang saya tempuh itu bukan juga hal yang enak selalu ya. Dengan berkembang dengan cepat ya, kepesatan berkembang itu menyebabkan saya selalu hidup dengan cash flow problem. Jadi itu yang dia marah-marah ya. Kita kelihatannya di atas kertas untung, tapi uangnya nggak pernah bisa diambil karena kita berkembang Diputer terus. terus, Karena ya. kalau berkembang berarti keuntungan itu diterjunkan Diputarkan kembali. lagi. Diputar terus. Oke. Dan karena mau resikonya berkembang kalau ada terus, sesuatu seperti COVID, itu Ya hancur-hancuran. itu nobody could actually itu ya waktu itu. Iya, karena pada waktu COVID itu kita terpukul dalam semua bidang. Jadi dari bidang murid-murid yang saya student accommodation, pada pulang semua. semua kan? pada pulang kosong Kos-kosannya semua. tuh Restoran kita buka restoran juga hancur. hancur. Lalu Oh saya juga bermain di restoran ini. pada Kita waktu itu udah jalan saya di memang restoran. selalu itu main di berbagai bidang, di multi bidangnya. Jadi property development, di engineering, Paralel semua itu. semua paralel. Yang ngurusin Student accommodation. Tante sama Om, Om. Tante Nah, berdua kalau gitu. student accommodation, Tante Ya. dulu 100% ya Lalu dibantu sama restoran orang. karena saya suka makan dan suka makan. Jadi kalau suka makan aja kan kadang-kadang gemes ya kalau pergi ke restoran itu ada sesuatu yang kelihatannya enak tapi kurang enak Iya. gitu kan. Kalau saya punya restoran sendiri, saya bisa bikin lebih enak. iya. Saya bisa ke dapur bilang, ini kurang ini begitu. Oke. Itu hobi saya begitu. Kalau melihat dari perjalanannya itu benar-benar ya butuh guts ya di situ ya, keberanian juga kan. Saya kira 3 hal ya. Pertama keberanian, sudah pasti ya. iya. Kedua ya ini yang namanya entrepreneurship ya. Jadi impian, harus ada impian. Guts itu tentunya berani gagal ya. Kita coba gagal nggak apa-apa. Kita coba gagal lagi nggak apa-apa. Coba gagal lagi. Iya. Yang kedua tentunya entrepreneurship. Jadi harus ada impian bahwa sesuatu yang dikerjakan itu pasti berhasil. Nah kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Yang ketiga tentunya mesti mempunyai kapasitas untuk mengembangkan usaha itu. Jadi impian aja nggak cukup. Ya seperti dana Ya, dan lain-lain. Dana, infrastruktur, Resources orang-orang. pengalaman dalam berdagang, pengalaman dalam menjalankan sistem, pengalaman dalam membentuk satu tim ya. Karena yang menjadi kelemahan saya sebagai pedagang kalau kita look back ya. Di NEC itu saya menjadi general manager dengan banyak professionals yang kuat. Tapi waktu saya mulai dagang, saya mempunyai prinsip lebih baik saya pakai orang-orang yang tidak berpengalaman tapi saya bentuk. Jadi memang saya berhasil menciptakan banyak eksekutif ya dari anak-anak muda yang baru lulus, terutama orang-orang Indonesia. Itu masuk ke tempat kami didik untuk menjadi di groom ya. tapi dengan demikian banyak sekali kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kerugian. The business ya. Jadi seperti di restoran ini, Om itu kita ini udah mengalami menjalankan restoran fine dining di Armadale, punya chef Japanese yang betul-betul Primadonna. primadonna. Ya. Dan di sini juga kita waktu buka punya primadonna chef. Ya. Dan Om Jin itu nggak tahan karena mereka nggak mau denger. Om Jin itu mau membentuk. Jadi sebetulnya Karena you have the passion in it, and then ketemu chef yang juga saya punya nggak mau dengar egonya. kamu. dia Iya, sendiri mereka gitu. itu kalau yang chef-chef yang udah pinter, udah terkenal itu mereka nggak mau dengerin kita. Menarik Jadi loh. Ini menarik, oke. menariknya itu Om Jin ini menjalankan restoran ini luar biasanya, dia groom orang-orang yang belum pernah pakai wok, pakai apa sampai menjadi chef.
Dan yang chef kita sekarang itu dimulai dari tukang cuci piring. Tadi kita ceritakan. Oh, udah cerita ya. Let's dive into this then, karena buat teman-teman yang sekarang ini lokasinya kita ada di restoran Om Tante ini namanya Tosari ya, ini suburbnya apa, Rowville ya? Lokasinya di Rowville. Dan it's quite a huge place ya, bisa untuk function, bisa untuk breakfast, lunch, dinner. 180 orang. 180 orang. Nah, how do you manage this gitu? Maksudnya kalau kayak contohnya nih ya, kalau di Indonesia misalnya, sumber daya manusianya itu kan juga sangat susah ya. Artinya trust is one thing ya. Kalau di Indonesia di restoran itu selalu ada tanda. Kalau Anda tidak mendapatkan kwitansi, makanan Anda gratis. Kenapa? Karena kadang ada yang terima duit tapi terus nggak dimasukin ke bill gitu. Lalu CCTV di mana-mana. Nah, how do you do that gitu? Here in We are blessed ya. Pertama saya kira orang-orang yang bekerja sama kita itu menganggap kita sebagai om dan tantenya mereka. Jadi family lebih gitu ya. Family oriented. Yang kedua kita memang ada sistem ya, karena lagi-lagi latar belakang saya di corporate. Saya tahu kan Om sekarang juga, you're not actually retired yet, right? You're still working. Kalau menjadi dalam dunia di luar corporate, sebenarnya kita retirementnya pada waktu menutup mata dan menghabiskan napas terakhir ya. So there is no such thing as retirement gitu ya. Itu yang saya kira yang membuat saya dan tentunya Leonie sering komplain. Menjadi tetap muda ya dari segi semangat. Jadi saya itu kalau buka mata selalu penuh dengan tantangan ya. Begitu buka mata tahu hari ini pasti ada masalah-masalah yang harus saya selesaikan. Kalau hidup itu tanpa ada masalah saya kira akan membosankan. Ada pepatah kan bahwa life is a struggle. Saya kira itu cocok untuk saya. Saya menggunakan life itu sebagai tantangan. Struggle dalam hal ini bagi saya tantangannya bukan perjuangan. Tantangan. Jadi dengan adanya tantangan, saya merasa kesehatan saya juga tertolong. Jadi saya punya adrenalin itu ya selalu tinggi. Kalau Leonie bilang dari Senin sampai Jumat itu saya nggak pernah sakit. Sakitnya itu mungkin weekend kalau ada dia. Justru kalau nggak ngapa-ngapain ya. Jadi sebetulnya dari pihak saya mungkin udah give up at the thought of my husband retire fully. Dan juga saya melihat di mana dia itu kalau hari Senin buka mata tuh udah woke up ya. Dia tuh gitu udah very enthusiastic. Kalau Sabtu, Minggu, kadang-kadang kalau udah di rumah udah males ngapa-ngapain. Karena dia udah enjoy untuk istirahat. Dan kalau sakit itu kerasanya cuma Sabtu, Minggu. Kalau Senin, tiba-tiba sakitnya hilang. Jadi aku ini merasa kalau dia tuh... Saya nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Dan dia memang orang yang sangat kuat ya, seperti badak ya. Nggak pernah sakit itu karena memang waktu mudanya... rajin olahraga, jaga makan gitu, atau memang? Saya kira itu dari mindset ya. Jadi mindset ya. Karena tentunya sakit ada ya, tapi sakitnya sakit serius yang mesti dioperasi dan sebagainya. Tapi amit-amit nggak maksudnya yang dari segi flu gitu ya, hampir nggak pernah. Jarang, dan Om itu memang very determined ya. Jadi dia punya mindset kuat. Kalau dia bilang dia nggak sakit, dia bisa lupa. Tapi kalau dia bilang dia mau sakit, makanya kan ada the saying apa? It's all in here, in the mind. It's very strong, and he is. I think dia tuh blessed dengan good fisik ya. Dan dia punya mentalnya kuat sekali. Mentalnya kuat sekali. Ya. Tapi itu yang saya bilang. Saya kira itu yang jiwa dari yang tiga tadi ya. Jadi saya selalu punya impian, dan impian itu yang memberi saya semangat untuk terus mencoba. Impian ini kan nggak cuma satu berarti ya, karena kan you've achieved, and then you have another dream, gitu. Dan impian saya di berbagai bidang, ya. Jadi saya mempunyai hobi di berbagai bidang ya. Jadi politik misalnya saya hobi. Saya juga mempunyai komitmen untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia ya. Jadi itu memberi saya drive, dorongan menulis buku, menulis artikel, berbicara di seminar mengenai Tionghoa, Indonesia dan sebagainya. Itu saya punya passion.
Yeah, and that keeps you going ya, maksudnya. Keep me going. Jadi kalau saya lagi ada berbagai masalah yang tidak bisa saya selesaikan, saya cari masalah yang saya bisa selesaikan. Di baru pertama, that's a good one. Iya. Jadi saya lihat- tidur itu merasa kalau udah tidur, paling sedikit gua kelarin 3-4 hal gitu. Dan dia itu dalam kalau waktu kejadian di mana kita jatuh ya waktu COVID, dia cari kepuasan dalam membantu orang lain. Jadi kalau orang lain perlu, aduh om saya perlu ini ada mesti bangun rumah atau apa, ya dia lakonin. Dan kalau selesai dia merasa Puas. I've done Satisfaction, something. ya, Dan ya. kalau saya ngelihatnya, kamu udah depres kayak gitu, kok bisa ya ada energi untuk ngurusin yang boten-boten gitu kalau Iya, kita iya, bilang. iya. Tapi sebenarnya saya lihat itu membantu dia. Jadi dia juga share sama tante kalau dengan achievement yang kecil-kecil ini membantu orang, he feels better. So can I expand on that? Itu satisfaction-nya didapatkan dari puasan bahwa bisa membantu orang, Dua-duanya. atau misalnya kan ada nih ya, maaf nih ada beberapa orang yang saya temui di perjalanan hidup saya, mereka, dan ini nggak salah ya, mereka terdapat kepuasan dari misalnya monetary Oh, gain. enggak. Nah, for you is it monetary gain? Nothing. Bukan itu. Dari Nothing. segi monetary selalu itu secondary bagi saya. Jadi makanya dalam dunia dagang ini kalau dia bilang kamu nggak bisa jadi billionaire karena sifat kamu gitu kan. Lebih menjalankan bisnis itu seperti socialist. Ya. Socialist. Yes. I look at it that way. But yeah, he is what he is. Ya. Yeah. Kadang-kadang aku kan bingung, kok kamu bisa ada energi ya untuk ngurusin yang kayak gitu. Kamu kan sebetulnya lagi susah-susahnya, aku ngelihat dia aja susah. Karena tante Inu mentalnya nggak sekuat dia. Tapi dia drive. Oh, it takes a lot of ini gitu. Willpower. Willpower to do that. Tapi di balik itu saya ngeliat ya blessing-nya juga comes gimana Comes ya? back. Universe works Yeah. along Yeah. the. Bagi Yes. saya itu bagi dia banyak orang lihat itu satu pengorbanan, satu ketololan, misalnya katakanlah ya ada yang bilang lu tolol amat sih ya mau begitu. Tapi bagi saya blessed dari segi seperti saya bilang kesehatan ya, dari segi semangat, dari segi saya punya mental capacity ya. Jadi saya itu kayak orang yang pensil tuh diasah terus ya. Jadi saya punya stamina sangat kuat. Iya. Saya di kantor itu walaupun saya yang paling tua di ruangan saya, di ruangan yang kamu datang itu. Iya di Brandon kantor. Park. Saya yang paling tua, tapi kalau ngomong stamina ya, dari kita ngomongin bisnis dari pagi sampai sore, Lebih kuat om. saya masih lebih kuat. Dari Yang lain- segi ingatan ya, kalau kita ngomongin business plan, dia ngomong yang version A, version B, version C, saya bisa ingat yang A kamu ngomongnya begini, yang B kamu salah ya kan? Kamu tidak mengikuti apa yang kamu. Nah itu saya blessed. Nah menurut saya itu saya blessed karena kegiatan atau kesibukan saya atau impian-impian saya atau yang mendorong semangat saya Iya, itu iya. berkembang. Iya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan ya, karena saya juga ingat beberapa om tante saya di keluarga gitu ya, yang sangat sukses karirnya, tapi the moment mereka retire itu langsung anjlok. Ya. Jadi karena ada disconnect ya. Dan kalau saya lihat belajar dari pengalamannya om dan tante, dari journey bahwa ya tadi apa keberanian, kemudian dream, itu membuat ya tadi pensilnya diasah terus. Gitu. Yes. Jadi Nah long lasting. ini yang kemarin kita baru kan ini ulang tahun dia, pada waktu ulang tahun kita retrospect ya. Reminisce. Reminiscing. Lalu saya bilang sebenarnya kalau saya menjadi orangnya sukses sekali, mungkin semangat itu hilang, ya kan? Atau di bidang lain. Tapi karena saya suksesnya itu kayak stunted ya, kayak kue itu bantet ya. Saya berkembang dalam dunia dagang. Jadi kayak harus lagi dan lagi bangun gitu lagi, ya. bangun lagi. Jadi saya punya kegiatan itu seperti sawtooth ya. Kalau Iya, kita iya, ngomong communication engineering sebagai sawtooth. Jadi naik ya, berkembang cepat, lalu berubah haluan, kita mulai lagi ya kan. Berubah haluan ganti lagi. Nah itu yang membuat saya jadi seperti kue bantet tapi yang enak dimakannya. Kue bantet nggak enak, Jin. Analoginya oke, tapi saya paham. Iya benar, maksudnya kalau sampai ke satu titik yang sangat ini sekali, mungkin sudah jadi
puas dengan pencapaian, berhenti di situ kan? Iya. Ya kebanyakan orang kan sukses di satu bidang ya kan. Iya, iya. Kalau saya impiannya di bidang Multi ini ya, multidisiplin. Saya ada teman dia, kamu kenal kan Peter Jarmiko ya. Saya Of bilang, course, ya, Jin, ya. you never focus. You know, your problem is you never focus. Ya, ya, ya. Saya bilang ya. Tapi gua senang dengan begini. Yeah, yeah. So sebelum kita wrap up, Om, I know you both are very busy people and it's a Saturday, so I don't want to keep you too long. I'm younger than you both, but I don't know how you have the energy to misalnya running restoran seperti ini. Itu misalnya contohnya menu misalnya makanan. Itu apakah Om Tante hire seseorang untuk put together the menu? Itu jadi kemungkinan yang tadi Tante bilang ya. Saya sebenarnya memberhentikan chef yang yang sangat tadi berpengalaman. Yang pengalaman. Saya ganti dengan orang yang sebenarnya pengalamannya minimum. Sebenarnya dia hanya membantu mamanya di restoran Thai. Di sini jadi tukang cuci piring. Nah di situ saya bekerja sama dengan dia untuk menciptakan menu. Nah, Om sendiri yang saya nyiptain. langsung bilang, jadi saya bilang saya suka masakan tuh begini. Saya masak di depan dia, kebetulan saya bisa masak ya. Saya masak di depan dia. Tolong kamu bikin sistem ya, yang membuat ini repeatable. Nah, dia kebetulan keahliannya di bidang, dia sebelum menjadi tukang masak itu dia bekerja di bidang IT ya. Dulu, oke. Jadi dia ngerti sistem. Jadi dia lalu keluarin menu. Dia bilang, lu taruh berapa sendok gula, ini, berapa sendok garam, berapa sendok ini. Itu dia bikin setiap sistem. Jadi saya punya masakan yang saya sukai sendiri itu ada di menu. Jadi kalau saya misalnya ke restoran yang dia sering marah-marah ya, kalau saya ke restoran orang, saya bilang ini makanan enak sekali ya. Saya analisa makanan itu apa, lalu saya pulang ke sini, saya bikin. Di apa tuh? Ya, di reverse. kita repeat. Di Jadi reverse kayak engineer Brown gitu. ya, kita punya versi kita. Lalu pada waktu yeah. kita makan di Hurricane ya di Sydney, Oh, the ribs ya. the ribs. Saya bikin ribs yang lebih enak dari Hurricane. Kalau menurut saya. Kalau menurut Om Jin. Oke, nggak apa-apa, itu confidence, Tapi enak, confidence betul, ya. enak. Jadi menu itu kita ciptakan dengan cara itu. Dan itu lagi-lagi saya bless ya, saya bisa memiliki restoran di mana isinya itu semua masakan yang saya suka. Bayangin, ada nggak hidup begitu? No, Jadi it's heaven, ya, right? It's, ya, pada waktu kita punya chef yang terkenal, yang udah pengalaman itu, Om itu selalu susah untuk Malah bentrok ya? masukin. Malah, Dia nggak akan dengerin. Dan dengan chef kita yang kita bina sendiri, karena dia juga masih mau grow dan dia percaya dengan Om. Saling ini ya. Dia saling bekerja sama di dapur. Jadi di restoran ini yang masuk dapur itu Om sama dia. Tante takut sama bata dapur besar kayak gitu, karena kan apinya besar. Jadi tante nggak pernah ikut campur. Cuma Om yang suka begitu. Jadi dia makan ke restoran, dia bilang ini makanan saya mau jual. Saya bilang nggak semua harus masuk sini dong ya, ntar kasihan chefnya. Jadi kadang-kadang tante juga ngerem. Nggak boleh semua makanan yang kamu suka masuk sini karena kadang-kadang nggak cocok kan. Harus ada ciri khas tertentu gitu ya. Tapi terakhir ini Om dengan dia mulai mengubah dengan memberikan Eastern taste into our food ya. Jadi itu yang membuat restoran kita ini mungkin unik. Karena makanannya bukannya hanya steak and chips, bukannya hanya parmigiana, but we have all that Asian. Jadi misalnya taste. parmigiana kita kasih rendang di atasnya. Jadi bisa pilih yang standar, tapi bisa pilih yang non standar. Tadi Doni coba kita punya udon ya. Udon kita bikin seperti spaghetti. With a bit of carbonara, truffle. Yes. Dan yang seperti you bilang rendangnya itu betul-betul Om Jin punya resep. Nggak seperti rendang Padang. Tapi ya ininya kena gitu ya, resapannya tuh dapat gitu resapan. Dan orang-orang Barat aja suka. Jadi that's our best seller. Berarti nggak salah ya tadi saya pesan. Nggak salah. Nasi goreng kita juga memang selalu orang datang makan. Jadi kayak kita punya steak ya, steaknya tuh saya belajar dari restoran Jepang. Cara masak. Ya. Dan itu juga best seller di sini. Steak night kita itu sangat rame
murah, meriah, enak, dan very tasty. That should be my next next try nanti. You should come Thank for you. our steak Wonderful, night. wonderful. Yeah. Oke, teman-teman, 1 menit terakhir buat Om dan Tante. Kalau ada pesan apa untuk mengencourage mereka bahwa when you're approaching retirement, it's not the end. Message yang bisa disampaikan. Tentunya yang nonton dari beberapa generasi. Tentu ya. Kalau untuk generasi yang muda yang sedang menempuh karir di perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, apapun yang kalian kerjakan itu sebaiknya ditekuni dengan serius. Dengan ini. Jadi apapun yang kalian kerjakan itu berguna di satu hari, di kemudian hari. Apakah terus menjadi corporate staff member atau nanti berkecimpung dalam dunia dagang. Jadi nggak pernah suatu itu tuh wasted ya. Artinya mungkin nggak langsung tapi At the end, at the it will somewhere help. Lalu yang kedua untuk orang-orang yang sedang berpikir apakah ingin keluar dari corporate world masuk ke dalam dunia dagang, apalagi kalau baru berumur 30-an, 40-an. Lagi-lagi yang mesti dipikirkan cari bidang yang cocok ya, jangan hanya melihat uangnya. Saya kira lebih penting melihat bidang yang cocok. Cocok tuh artinya Cocok dengan kita punya kemampuan, kita punya passion. pengalaman Passion. dan passion. Passion ya, Itu oke. penting. Kalau mau meniru saya, cari sekaligus multi bidang, jangan satu. Dan yang ketiga untuk teman-teman yang sudah mulai mencapai usia pensiun, jangan pensiun 100%. Carilah kegiatan yang menyebabkan hidup itu penuh dengan tantangan. Kalau mau sehat terus. Jadi cari tantangan. Kalau nggak ada tantangan, cari bikin tantangan. Wah, Kalau apa Jadi tadi? kalau istrinya, Kalau nggak ada masalah. istrinya baik, cari bikin dia marah-marah jadi itu. jangan didengerin itu. Tadi apa kalau tidak ada masalah, carilah masalah gitu. Cari ya. masalah. Ya, cari masalah. Meskipun Atau kalau- masalah orang lain. Atau kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, carilah masalah yang bisa diselesaikan pada waktu bersamaan. Ya. Sehingga hidup itu pada waktu mau tidur kita merasa ada achievement Sense yang of memuaskan. achievement. Yes. I think I can relate to that. Ya. Yes. Ya. Tante gimana kalau dari Tante? Kalau dari Tante untuk yang mau mencapai masa pensiunnya, Iya. Tante sudah 71 Wah, oke. minggu ini. Iya. Jadi Tante merasa kalau udah umur-umur begini jangan nggak ada kegiatan sama sekali. Jangan nggak ada kegiatan. Oh, berarti harus ada kegiatan. Harus ada kegiatan. Apakah kegiatan itu dalam bentuk olahraga, bikin bunga, knitting, whatever. Knitting, Something yang membuat kamu itu enjoy gardening ya. Tante itu bisa di garden berapa jam sehari kalau udara Nggak bagus. berasa ya waktu lewat ya. Ya. Dan Tante sangat mementingkan olahraga. Ya, Apa? Tante olahraganya apa? Kalau Tante 1 minggu penuh ada tai chi, ada pilates, ada zumba, ada dancing. Yes. So, every day I have Oke. something. Ya. Makanya restoran nggak bikin duit karena dia nggak mau kerja di restoran. Tante udah kerja Tapi terlalu sehat. banyak. Ya, Tante udah kerja terlalu banyak untuk Om Jin. Tapi melihat Om Jin yang memang dalam hidup tuanya itu selalu banyak semangat ya. Tante juga cukup belajar dari dia. Iya, Kalau meskipun dia selalu bilang kamu harusnya kerja di restoran, saya bilang enggak. Saya sibuk dengan olahraga saya, itu membuat saya Bisa sehat. jadi support Iya, untuk- bisa jadi iya, support. betul. Jadi jangan give up, jangan merasa tua. Selalu ada kegiatan. Itu penting. Jangan merasa tua. Jangan merasa tua. Yeah, it's also like it's a mindset It's kan? in a Yeah, mindset. ya. Yeah, it's in a mindset. Walaupun Yeah. fisik kadang-kadang tidak mendukung, tapi paksa aja saya kira. Asal jangan kecelakaan. Iya. Oh iya. Iya, Tante selalu hati-hati jangan sampai jatuh. Iya. Ya, lebih rentan ya soalnya semakin Iya, usia. lebih rentan. Iya. So don't give up all. You have to have something. Ya. Sangat That's it. inspiring sekali, saya belajar banyak banget walaupun beberapa menit conversation, tapi saya jadi punya banyak bahan pikiran apa yang mesti saya lakukan nanti Yeah. ketika menjelang retirement. Yeah. Thank you again, Thank Om you. Tante, Thank you for the for time. sharing. Thank you. Thank you. Thank you Okay. everyone for watching, and hopefully it has been informative for you, and sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Terima Thank you. kasih. Bye.